Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saska. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali di Podcast Saska. Bersama host yang berbeda dari sebelumnya, ada saya Noval. Dan hari ini kita menghadirkan bintang tamu yang amat spesial. Kira-kira siapa ya? Aku kasih clue nih. Beliau adalah salah satu guru yang menggunakan nyanyiannya sebagai metode belajar. Pasti buat Sobat Saska gampang lah ya menebaknya. Yaps, beliau adalah Bu Endang. Selamat pagi Bu Endang, langsung saja memperkenalkan diri. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Endang Wuryaningsih, mengajar di SMK Negeri 1 Surakarta, mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal kabar nih, apa aja kesibukan Bu Endang akhir-akhir ini? Ya, untuk kesibukan saya sendiri, selain mengajar, saya kebetulan di SMK Negeri 1 Surakarta diberi amanah sebagai ketua tim pengembang sekolah, lalu sebagai pembimbing ekstrakurikuler untuk Patiska, lalu ini ada ditambah ditunjuk sebagai pengawas untuk USP itu usaha simpan pinjam SMK Negeri 1 Surakarta. Dan kalau di warga sekitar saya sendiri, saya juga sebagai sekretaris Paguyuban Warga Manunggal RW 17, lalu sekretaris kelompok tani bina lansia mandiri, lalu kepala sekolah dari Taman Pendidikan Al-Quran di masjid dekat rumah saya. Banyak juga ya Bu, tetap semangat menjalani tugas dengan ikhlas ya Bu. Amin. Nah, hari ini dan di sini kita bakalan ngobrol bareng Bu Endang nih. Siap ya Bu? Siap, ya. Insya Allah. Ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Bu Endang udah berapa lama mengajar di SMK? Saya mengajar di SMK Negeri 1 itu sejak 1 November 2018. Jadi sampai saat ini sudah 5 tahun 4 bulan. Lama juga. Ya, lumayan. Ya. Kalau di sekolah lain sebelum SMK ini ada? Ada, di sekolah swasta, SMK juga. Saya di sana 15 tahun. Ya. Nah, menurut Sobat Saska, Bu Endang ini salah satu guru yang menggunakan metode belajar cukup menarik tahu. Ya. Nah, sudah disampaikan tadi membuat nyanyian sebagai metode belajarnya. Nah, apa nih yang memotivasi Bu Endang menggunakan metode tersebut? Iya. Yang memotivasi saya untuk menggunakan lagu sebagai media belajar itu dikarenakan rasa keprihatinan saya terhadap mata pelajaran yang saya ampuh, di mana dianggap mungkin mata pelajaran yang tidak begitu penting, hanya sebagai penunjang dari mata pelajaran yang utama gitu, sehingga kadang-kadang peserta didik itu menyepelekan artinya gitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya juga prihatin ketika anak-anak itu belajar tentang Undang-Undang Dasar, tapi mereka tidak memahami pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga saya punya ide, bagaimana kalau misalkan saya membuat lagu, lirik lagu dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ternyata itu menarik dan membuat anak itu lebih semangat untuk belajar gitu. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang soal riwayat Bu Endang. Nah, menurut Bu Endang ini, kalau di dunia pendidikan, apakah kurikulum Merdeka ini cukup memberi perubahan nggak buat Bu Endang? Iya. Untuk kurikulum Merdeka buat saya sendiri itu cukup memberi perubahan. Yang pertama adalah gurunya harus belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ menonjolkan karakteristik peserta didik. Artinya kan peserta didik itu kan heterogen, beraneka macam. Maka keheterogenan itu harus di akomodir dalam suatu kelas ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran dengan karakteristik anak yang bermacam-macam, dengan latar belakang anak yang bermacam-macam itu tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat mereka ke depannya. Gitu. Dan di kurikulum Merdeka itu sendiri kan anak diberi banyak kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya atau kemampuan mereka dengan
didampingi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah gitu. Oh iya. Iya. Nah, selama beberapa tahun Bu Endang tadi mengajar nih, pasti banyaklah pengalaman yang Bu Endang dapetin. Nah, bolehlah ya Bu, salah satu aja diceritain pengalaman yang menurut Ibu sulit buat dilupain. Iya. Kalau apa ya, semua perjalanan sebagai guru yang saya sudah lalui itu memang bagi saya sulit untuk saya lupakan, karena saya bertemu dengan anak-anak hebat yang memiliki apa itu namanya karakteristik yang beraneka macam itu tadi, yang itu membuat saya juga seneng gitu loh, ya, membuat senang. Dan ada hal yang mungkin tidak bisa terlupakan itu ketika peserta didik, anak didik kita itu bisa mencapai sesuatu yang dia cita-citakan, lalu datang ke sekolah dengan bangganya gitu ya, dengan bangganya karena kita juga bangga gitu, dan menceritakan bahwa saya sekarang sudah bekerja di sini Bu, saya kerja di situ Bu. Nah, itu sesuatu kebanggaan bagi kita. Dan saya sendiri sebenarnya sederhana sekali ketika bertemu dengan anak-anak, wajahnya ceria, bahagia, terus penuh semangat. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan, dan itu juga membuat saya itu bahagia gitu. Iya. Kalau dari pengalaman yang Bu Endang ini nih, ada nggak pengalaman yang mengharukan dan membanggakan buat Bu Endang? Iya. Yaitu ketika saya ditunjuk, diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi pembimbing ekstrakurikuler Patiska, di mana ada salah satu anak yang bisa lolos menjadi paskibraka kota, ya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan banget ya, karena itu baru tahun pertama Patiska berdiri, lalu langsung ada anak yang lolos bisa ikut bergabung di paskibraka kota di Surakarta. Dan bahkan anak itu kan menjadi pengibar pembawa bendera ketika peringatan 17 Agustus itu, anak itu membawa bendera pusaka yang akan dikibarkan di upacara 17 Agustus 1900 upacara 17 Agustus ya di Balai Kota. Itu sesuatu yang sangat membanggakan, dan saya berharap itu bisa memotivasi adik-adik kelasnya untuk bisa menjadi seperti dia atau lebih baik dari itu gitu. Amin, amin. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pengalaman Bu Endang selama mengajar dan juga beberapa pendapat nih dari Bu Endang. Nah, ternyata Sobat Saska nih dengar-dengar Bu Endang ini mengajar di SMK 1 yang punya hobi yang gak kalah keren. Nah, kalau nggak salah nih, Bu Endang punya hobi mendaki gunung. Coba Bu Endang ceritain pengalaman mendaki gunungnya. Oke. Mendaki gunung itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Apalagi orang yang sudah berusia seperti saya ya. Tetapi saya selalu bersemangat dan termotivasi untuk bisa mencapai, artinya itu sampai di puncak gitu ya. Ketika kita mendaki ya, kita memang harus persiapan fisik, mental juga ya. Terus barang bawaan yang bekal kita dalam perjalanan sampai di atas itu kan juga harus kita bawa sendiri. Lah itu saya ngecek fisik saya sendiri, apakah saya masih mampu. Alhamdulillah ternyata di usia yang tidak lagi muda kita masih memiliki fisik yang lumayan bagus gitu ya. Terus dan ketika kita sudah sampai di puncak, pada saat mendaki itu kita itu merasa bahwa kita itu ibaratnya seperti butiran debu. Jadi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, karena begitu hebatnya, begitu luar biasanya Allah menciptakan alam ini dengan segala keindahannya. Lah itu kita bisa bersyukur di situ. Kita bisa bersyukur di situ. Ya. Yang ketiga, ternyata masing-masing gunung itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Treknya pun juga berbeda-beda.
antara gunung yang misalkan Merapi, Merbabu, Lawu, Prau, Andong, Bisma, Ungaran. Nah, itu mereka treknya itu berbeda-beda. Lah itu yang semakin kita sadari bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak sama, gitu. Dan begitu luar biasa sempurnanya, gitu. Iya, itulah. Jadi saya kalau orang naik gunung itu ibaratnya seperti kapok Lombok. Kapok Lombok itu kita makan cabai pedes, udah besok nggak mau makan lagi, tapi besok makan lagi. Lah itu kapok Lombok, gitu. Ngomong-ngomong soal hobi nih Bu, ada nggak aktivitas refreshing di sela-sela kesibukan Bu Endang ini? Ada. Kalau saya itu setiap kegiatan apapun itu saya anggap refreshing, bukan sebagai beban. Gitu ya. Jadi misalkan di rumah, saya sebagai ibu rumah tangga kan saya menyapu, ngepel, membersihkan pekerjaan lah di rumah seperti setrika itu saya lakukan dengan enjoy. Itu juga sebagai sesuatu yang refreshing loh. Ya, karena banyak orang yang tidak suka ketika setrika, tapi saya suka setrika itu. Nggak tahu ya, mungkin karena dengan menyetrika baju orang satu rumah ya, itu saya los gitu. Karena saya tidak bisa langsung ngelus anak saya karena anak saya sudah dewasa. Ya, akhirnya dengan mungkin bajunya yang saya setrika, saya pegang, saya los, itu ibaratnya saya itu menyampaikan rasa kasih sayang saya itu melalui setrikaan itu tadi, seperti itu. Jadi setiap apapun yang saya kerjakan karena saya tidak terbebani, maka itu saya anggap sebagai refreshing. Sudah menjadi rutinitas ya? Iya, rutinitas, tetapi karena saya melakukannya dengan senang, dengan bahagia, tidak terbebani, itu beda gitu loh. Iya. Keren ya Bu. Baik, itu tadi obrolan kita hari ini. Sebelum menutup pembicaraannya, mungkin ada pesan atau harapan dari Bu Endang untuk Sobat Saska? Iya. Untuk anak-anakku ya, Sobat Saska maupun anak-anak SMK Negeri 1 Surakarta, yang pertama adalah jadikan agamamu sebagai peganganmu. Jadi agama apapun ya, jadikan agamamu sebagai peganganmu, karena dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, kalau orang tidak dibentengi oleh agama itu mengkhawatirkan gitu ya. Yang kedua, jangan lelah untuk menggapai apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Jangan lelah. Ketika kamu terjatuh, bangkitlah. Karena suatu ketika kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan dari bangunnya itu. Ya. Terus yang ketiga, tetaplah menjadi diri sendiri, jangan ikut-ikutan orang lain. Jadi tetap menjadi diri sendiri dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu. Selalu ya Bu. Ya, karena apa? Ketika kita bersyukur, itu kita akan bisa mencapai apa yang kita ingin, apa yang kita cita-citakan. Amin. Bukan yang kita inginkan ya, karena orang itu keinginannya banyak sekali. Jadi gitu ya. Yang pertama itu tadi agama. Jadikan agamamu sebagai peganganmu. Pedoman hidup ya. Pedoman hidup, iya, yang akan mengantarkan kamu mencapai ke suatu suksesan. Amin. Oke. Itu ya. Dan tetap semangat. Terima kasih atas pesan dan harapannya Bu, sehingga semoga ini semua menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya Nova sebagai host beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.